Hey teman-teman, selamat datang di channelku, selamat berbelanja. Di video kali ini, saya, Fani, akan mengajarkan gimana caranya menyanyi seperti princess. Seperti yang kata majalah yang dulu aku langganan itu, semua bisa menjadi princess, oke? Yang pertama, biasakan rekam video waktu kamu lagi nyanyi. Kenapa? Soalnya kadang kalau misalnya kita nyanyi kayak di kamar mandi itu suaranya kok bagus sekali, udah gitu pas direkam loh kok jelek. Nah itu dia yang sebenarnya kedengaran orang itu seperti ya rekaman itu. Jadi biasain kamu dengar suara kamu sendiri kalau di rekaman kayak gimana. Selain itu biasakan juga mimik wajahnya. Apakah waktu kamu nyanyi lagu sedih kamu malah hehehe. Nah itu kelihatan banget dan itu sebenarnya mempengaruhi sama suara kamu. Jadi biasakan kamu lihat diri kamu sendiri waktu lagi nyanyi itu kayak gimana dari rekaman. Selain itu, jangan terbiasa merekam di tempat yang terlalu gema. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ruangan yang bergema itu bisa nutupin dosa-dosa suara kita, ya kan? Makanya kalau misalnya nyanyi di kamar mandi itu paling bagus deh. Udah hilang tuh dosa-dosanya kayak pakai filter. Nanti kalau misalnya kamu kebiasaan ngerekam di tempat yang gemanya itu banyak, kamu tuh jadi terhambat gitu grow-nya. Jadi kamu nggak sadar kalau misalnya kamu tuh ada sebenarnya ada kurang di sini, di sana. Selain itu, kamu juga jadi terbiasa sama gema sampai kalau misalnya kamu nyanyi itu kamu selalu kasih filter gema. Kamu nggak pede ngepost suara kamu tanpa filter gema. Ayo, siapa yang gitu ngaku? Yang kedua, samakan suara kamu pas lagi ngomong sama suara kamu pas lagi nyanyi. Sadar nggak kalau misalnya film-film Disney, film-film musical, Broadway seperti itu sebenarnya saat nyanyi itu kayak dia agak mix dia sama ngomong. Dia ngomong terus nyanyi, ngomong terus nyanyi. Terus itu semuanya harus berjalan dengan smooth kan. Kan habis ngomong-ngomong tiba-tiba langsung nyanyi, nggak mungkin suaranya langsung kayak sejomplang sebeda itu kan. Jadi kita harus latihan kayak dimana ngomong kita ini udah seperti nyanyi. Jadi ngomongnya tuh jangan di sini, udah gitu nyanyinya di sini kayak nggak nyambung. Sekarang saya mau kasih contoh gimana cara perpindahan dari ngomong ke nyanyi yang smooth. Semoga, oke? Ini lagunya Part of Your World dari Little Mermaid. Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Begitulah, sekian. Yang ketiga adalah try to mimic penyanyi orinya kayak gimana. Tapi itu artinya bukannya kamu niru-niru suaranya dia ya. Oh, aku suaranya harus kayak dia. Nggak bisa. Be yourself, suaranya pakai suara kamu sendiri. Tapi gimana teknik yang dia gunakan? Nah itu gunanya untuk memperluas wawasan kamu aja sih, biar kamu tahu gitu. Oh ternyata suara bisa diginiin supaya kasih reaksi yang seperti ini gitu. Jadi kamu bisa pakai teknik yang sama di lagu lain. Nah itu pada akhirnya gimana cara kamu nyanyiin lagu itu, ya pada ujung-ujungnya juga terserah kamu. Tapi ini cukup buat kamu nambah wawasan aja supaya oh ternyata suara bisa diginiin. Oh bagus juga suaranya kalau digituin. Coba saya kasih contoh seperti ini. Ini contohnya dari Anastasia, Once Upon a December. Oke, jadi itu ber-nya di akhir itu dia awalnya cuma tapi dia nggak kasih ruangan. Udah gitu pas udah mulai akhir-akhir banget dia kayak lempengin suaranya, dia buka jadinya vibranya bisa keluar dan dia nggak gitu gini lagi. Jadi kalau misalnya aku contohin tuh kira-kira gini caranya. Once upon a December gitu.
Jadi awalnya cuma gitu, kayak ujung-ujungnya tuh cuma kayak vibra-vibra cantik yang kayak mukanya tuh lempeng gitu, udah gitu dia cuma dibuka doang, jadi relax, vibranya keluar sendiri. Yang keempat, cara ngehit nada tinggi. Cara ngehit nada tinggi itu ada dua cara. Yang pertama adalah belting, yang kedua adalah fake chest voice atau chest voice palsu. Kalau misalnya cara yang belting ini, saya sangat amat tidak merekomendasikannya kalau Anda masih pemula. Kalau misalnya Anda pas lagi karaokean, besokannya suaranya hilang atau abis radang tenggorokannya. Karena belting itu ibarat powerlifting. Kamu harus punya support yang sudah kuat, otot-ototnya udah kuat, udah gitu kamu udah lama nyanyi, baru kamu bisa melakukannya dengan resiko yang lebih minim. Kalau enggak, kena nanti pita suaranya luka, nanti kamu radang, sakit tenggorokan, atau paling parahnya nodules, bisa kena nodulesnya. Kesian pita suara kamu. Untuk belting, kamu yang pertama harus udah punya koneksi sama support yang udah mantep. Jadi kamu udah supportnya tuh udah otomatis, kamu nyanyi tuh udah pasti pakai support, dan leher itu bener-bener udah relax sekali, nggak ada strain sama sekali di leher, dan lagi nafasnya juga harus pakem, napas perut, kamu napasnya kayak bukan cuma ecek-ecek kayak gitu, napasnya bener-bener kayak dengan body yang siap dan pastinya dengan percaya diri yang udah tinggi. Jadi kamu juga perlu jam terbang juga sih kalau misalnya kamu mau pakem belting gitu. Ini aku contohin ya, contoh sampel belting. Tapi kalau misalnya mau coba, do it at your own risk. Jangan salahin aku. What's the word? Burn when it's my turn. Wouldn't I love to explore that you're above, out of the sea. Wish I could. Udah. Cara nyanyi nada tinggi yang kedua, yang lebih saya rekomendasikan untuk Anda-Anda yang pemula adalah fake chest voice atau chest voice palsu. Sebenarnya kalau misalnya penyanyi yang udah profesional, yang concern sama kesehatan pita suara dia seperti Lea Salonga, itu dia juga sering kok kayak campurin head voice pakai chest voice, jadi kayak kesannya belting gitu, padahal sebenarnya dia campur, dia mix head voice sama chest voice. Nah, ini adalah caranya di nada-nada nanggung, yang nada-nada middle. Kalau misalnya buat saya itu nada-nada kayak F, G, A, itu saya masih bingung, aduh ini bagian nih chest voice atau head voice, nanti jomplang enggak. Itu caranya adalah untuk nada yang kamu mau pakai head voice, itu kamu campur sama chest voice. Untuk nada yang kamu mau pakai chest voice, kamu campur pakai head voice. Jadi dia perpindahannya itu nggak jomplang. Nih, aku contohin perpindahan yang jomplang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Kan itu ketahuan aku berubah ke head voice-nya di nada do. Jadi kita untuk nada-nada yang middle, kan nada middle orang beda-beda ya. Tapi untuk nada middle Anda, kita campurin do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ayo, tahu nggak aku berubah dari chest ke head-nya pas di mana? Jadi untuk nada-nada middle yang rendah masukin head voice kayak ruangannya dibuka. Untuk nada yang tinggi kamu mix sama chest. Jadi jangan di sini tapi campur chest sedikit. Kalau misalnya nada yang rendah, jangan di sini, ruangannya dibuka supaya perpindahannya sama head voice lebih gampang. Oke? Sekarang saya akan nyontohin di mana aku bakal make fake chest voice, head voice, atau chest voice. Pakai lagu A Whole New World dari Aladdin. Coba kalian nanti tebak ya. Yang mana yang head voice, yang mana yang chest. Say we're only
A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Coba tebak, yang mana yang head, yang mana yang chest? Saya akan kasih tahu jawabannya di a whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Yang kelima adalah penjiwaan. Dimana kamu saat nyanyi itu, saat intronya mulai, bahkan kalau bisa sebelum intronya mulai, sebelum naik ke atas panggung, kamu tuh udah, kalau misalnya kamu nyanyiin lagu sedih, kamu tuh pas di ruang tunggu tuh udah kayak masukin jiwanya karakter yang kamu mainin ini ke kamu di saat ini. Kamu ini bukan Fanny, kamu ini siapa, misalnya Ariel si ikan. Aduh, aku ini Ariel si ikan yang kerjanya berenang terus aku pengen berontak, aku pengen ini, cuma dilarang-larang, kan kesel gitu. Di ruang tunggu ini, Fanny ayo makan, bukan aku Ariel gitu. Udah gitu kamu pelajari di lagu itu, misalnya lagu Part of Your World, itu apa yang terjadi, kenapa kamu mau nyanyiin lagu itu. Tanyakan 5W 1H, apa mental state dia saat itu, kondisi badannya, apakah dia capek atau dia apa yang dia pikirkan, alur berpikirnya dia kayak gimana sesuai sama karakternya dia. Pelajari bagaimana mental state-nya, apakah dia lagi in love, apakah dia lagi sedih, apakah dia lagi marah. Nah, itu harus kamu lakukan penjiwaan itu sedini mungkin. Kalau misalnya kamu intronya udah mulai, udah gitu, misalnya lagu Reflection, misalnya terus kamu masih happy, look at me, I will never, udah terlambat. Jadi at least sejak intro tuh kamu harus udah berubah gitu. Kamu tuh bukan kamu tuh karakter yang kamu lagi mau peranin. Oke? Selain itu, yang menurut aku tuh membantu banget adalah kita tulisin lirik suatu lagu yang nanti kita mau perform. Udah gitu kita bikin essay. Lihat, ini essay aku buat lagu In My Dreams. Nih, gila kan? Jadi aku tulisin semua kalimatnya, dan aku bikin essay apa yang terjadi saat itu. Misalnya ini marah, terus misalnya ya begitulah, kamu tulis essay sebanyak-banyaknya supaya nanti kamu tuh tahu kayak di setiap kalimat apa yang terjadi, apa perpindahan emosi yang terjadi itu kamu udah siap. Terus kamu latihan, kamu baca terus esainya, oh saat ini aku ini, oh saat ini aku ini, oh saat ini aku ini. Nah, itu sangat memudahkan supaya nanti kamu terbiasa pas di atas panggung apa yang terjadi gitu. Give your best. Sekian video dari saya. Ingat, semua orang bisa menjadi princess. Kok, tapi aku kan cowok. Ya Kevin, kamu princess juga. Bye-bye! By the way, aku ada open slot buat ngeles nyanyi. Jadi kalau misalnya kamu domisili di Bali, Denpasar lebih tepatnya, kalau misalnya mau belajar sama aku offline silakan. Kalau misalnya kamu di luar Bali terus mau ngeles sama aku online juga bisa ya. Bye bye. Limited slot. Hurry up.